Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julitia Gronia Prisnebilik dengan NIM 2103020101, mahasiswa semester 1 dari kelas C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Profesor Dr. Surjono Soekanto untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar Sosiologi Bisnis. Langsung saja ke pembahasannya. Bab 1, Pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Setiap manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup yang telah menarik perhatian. Sosiologi pada tahun 1839 berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Bagi Kamti, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan, dan sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan merupakan spekulasi. 1. Ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau knowledge yang tersusun secara sistematis dan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis setiap orang lain yang mengetahuinya. Unsur-unsur atau elemen yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kebulatan adalah 1. Pengetahuan atau knowledge, 2. Tersusun secara sistematis, 3. Menggunakan pemikiran, 4. Dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum, atau bersifat objektif. Menurut sifat ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 1. Ilmu pengetahuan yang bersifat eksak, 2. Ilmu pengetahuan yang bersifat non-eksak. Menurut objek, ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 1. Ilmu matematika, 2. Ilmu pengetahuan alam, 3. Ilmu tentang perilaku, 4. Ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Ilmu pengetahuan itu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstrak dari hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti diperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori yang lama. Keempat, sosiologi bersifat non-etis yang mempersoalkan fakta tertentu untuk tujuan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Kelima, sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. 2. Beberapa definisi sosiologi. 1. Pitirim Sorokin. Sosiologi ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial dengan gejala non-sosial. Ciri-ciri umum semua gejala sosial. 2. Rowcek dan Weren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam antar kelompok-kelompok. 3. William F. Osborne dan Mayer F. Nikoff. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. 4. A. Van Dorn dan C. J. Lammers. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 5. Selos Sumarjan dan Soleiman Sumardi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Sosiologi merupakan ilmu sosial
yang objeknya adalah masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur berikut. 1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 3. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan. 4. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. 5. Metode-metode dalam sosiologi. Yang pertama, kualitatif. Tidak bisa diukur dengan angka, tetapi nyata dalam masyarakat atau metode historis komparatif. 2. Kuantitatif. Bias diukur dengan angka, skala, indeks, tabel, dan formula atau metode statistik sosiometri. Bab 2. Proses sosial dan interaksi sosial. Bagian A. Pengantar. Proses sosial adalah cara hubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok saling bertemu dan untuk menentukan bentuk hubungan atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara hidup yang telah ada. Bagian B. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bagian C. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2 syarat terjadinya interaksi sosial yaitu: yang pertama, adanya kontak sosial yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar individu dengan kelompok, antar kelompok. 2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberikan arti pada perilaku orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Bagian D. Kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing disebabkan secara badania seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang lain. Padahal perkembangan jiwa seseorang banyak ditentukan oleh pergaulannya dengan orang lain. Bagian E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, akomodasi, dan bahkan pertentangan atau pertikaian. Proses-proses interaksi yang pokok adalah: 1. Proses-proses asosiatif. A. Kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. B. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan. 2. Proses disosiatif. A. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. B. Kontroversi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Bab 3. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Bagian A. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Bagian B. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, antara lain: A. Besar kecilnya jumlah anggota. B. Derajat interaksi sosial. C. Kepentingan dan wilayah. D. Berlangsungnya suatu kepentingan. E. Derajat organisasi. Dan F. Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. 2. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks,
Individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. 3. In-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan nama individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. 4. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer dan sekunder atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungan yang tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. 5. Penguyuban dan patembayan. Penguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan adalah ikatan lahir dari yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. 6. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. 7. Membership group dan revenge group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota tertentu. Revenge group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. 8. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Bagian C. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. 1. Kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain: A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. 1. Khalayak penonton atau pendengar yang formal atau formal audience. 2. Kelompok ekspresif yang telah direncanakan. B. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. 1. Kumpulan yang kurang menyenangkan atau inconvenient aggregation. 2. Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. 3. Kerumunan penonton. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. C. Kerumunan yang bertindak emosional. D. Yang bersifat immoral. 2. Publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Bagian D. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. 1. Masyarakat setempat atau community. 2. Tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat dapat dipergunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu 1. Jumlah penduduk. 2. Luas kekayaan kepadatan pendudukan daerah pedalaman. 3. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. 4. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Bagian 3. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu A. Faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya. B. Faktor kota yang menarik penduduk desa untuk berminat dan menetap di kota-kota. Akibat-akibat negatif urbanisasi yang telah cepat antara lain: A. Pengangguran. B. Naiknya kriminalitas. C. Persoalan perwismaan. D. Kenakalan anak-anak. E. Persoalan rekreasi. Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat.
Bagian A, pengantar. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan atau kultur berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. 1. Definisi kebudayaan menurut para ahli. Pertama, definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat, dan lain-lainnya. Kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 2. Definisi kebudayaan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya sehingga kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat antara lain filsafat secara ilmu pengetahuan. 2. Wujud-wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan-peraturan, dan sebagainya. Wujud ideal dan sifatnya abstrak. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dan masyarakat atau bersifat konkret. 3. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Menurut Melvin Zeherskovits, ada 4 unsur kebudayaan yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuasaan politik. 2. Menurut Bronislaw Malinowski, unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu A. Sistem. Norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. B. Organisasi ekonomi. C. Alat-alat dan lembaga-lembaga pendidikan dan pendidikan informal atau pendidikan keluarga. D. Organisasi kekuatan. 4. Sifat dan hakikat kebudayaan. Sifat dan hakikatnya sebagai berikut. A. Kebudayaan tersujud dan disalurkan dari perikelakuan manusia. B. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. C. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. D. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dan tindakan yang diizinkan. 5. Ciri-ciri kebudayaan. Sifat dan hakikat tersebut di atas menjadi ciri-ciri setiap kebudayaan. Pertama, kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus sesuai dengan situasi dan lokasinya. Contoh, bangsa Indonesia, Malaysia, Amerika memiliki kebudayaan akan tetapi mempunyai ciri khusus yang berbeda-beda dengan yang lain. 6. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu kepuasan manusia, baik bidang spiritual maupun materi hakikat. Teknologi memiliki 7 unsur, yaitu 1. Alat-alat produksi, 2. Senjata, 3. Wadah, 4. Makanan dan minuman, 5. Pakaian dan perhiasan, 6. Tempat perlindungan dan perumahan, 7. Alat transportasi. 7. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang untuk berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain. 8. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah 1.
Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima? 2. Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima? 3. Individu-individu manakah yang cepat menerima unsur yang baru? 4. Ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut? Bab 5. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Bagian A. Pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang sekitar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan pedoman untuk anggota masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan untuk masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Bagian B. Proses pertumbuhan. Lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu A. Cara, B. Kebiasaan, C. Tata kelakuan, D. Adat istiadat. 2. Sistem pengendalian sosial atau social control. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam pagar sedikit 5 golongan, yaitu A. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. B. Memberikan penghargaan untuk anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. C. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat apabila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Bagian C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu A. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. B. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. C. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Bagian D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Dari sudut perkembangannya. A. Trevis institusi. B. Ditetapkan institusi. Merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai diterima masyarakat, ada 2 tipe, yaitu A. Dasar institusi, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. B. Anak perusahaan, dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. 3. Dari sudut penerimaan, masyarakat terdapat 2 tipe, yaitu A. Disetujui sosial, disetujui institusi adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. B. Tanpa izin institusi, merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walaupun masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. 4. Dari sudut penyebarannya dibagi menjadi 2, yaitu A. Umum institusi, merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat di dunia. B. Terbatas institusi, merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. 5. Dari sudut fungsinya terdapat 2 tipe, yakni A. Operatif institusi, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. B. Regulatif institusi, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Bagian E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan.
Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 1. Analisis secara historis. 2. Analisis secara komparatif. 3. Analisis fungsional. Bagian F. Kesesuaian dan deviasi. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah kesesuaian dan deviasi. Kesesuaian yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviasi yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Bab 6. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Bagian A. Pengantar. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Bagian B. Definisi dan unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan atau status kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan dan kedudukan sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Peranan atau role. Peranan atau role adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kedudukannya, ia telah menjalankan suatu peran. Adapun peran merupakan sikap dan tindakan seseorang yang mengandung status dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat, dengan adanya perbedaan status dan peran sosial, akan timbul perbedaan perilaku yang terlihat dalam gaya hidup, terutama hal-hal berikut. A. Cara berpakaian. B. Cara berkendaraan. C. Cara bermukim. D. Cara berbelanja. Dan E. Cara berekreasi. Bagian C. Terjadinya lapisan masyarakat. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. 1. Pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. 2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan lain-lain. B. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang, dan kekuasaan. C. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Bagian D. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Bagian E. Kelas-kelas dalam masyarakat. Beberapa pendapat tentang kelas sosial. 1. Kurt B. Meyer. Istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan. 2. Max Weber. Membuat pembedaan antara dasar ekonomis dan dasar kedudukan sosial, dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. 3. Joseph Schumpeter. Terbentuknya kelas dalam masyarakat karena penyesuaian masyarakat dengan keperluan yang nyata. Bab 7. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Bagian A. Pengantar. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Bagian B. Hakikat kekuasaan dan sumbernya. Sifat dan hakikat kekuasaan. 1. Simetris atau hubungan persahabatan, hubungan sehari-hari, hubungan yang bersifat ambivalen, pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya. 2. Asimetris atau popularitas, peniruan, mengikuti perintah, tunduk pada pemimpin formal atau informal, tunduk pada seorang ahli pertentangan antar mereka yang tidak sejajar kedudukannya, hubungan sehari-hari. Bagian C.
unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Kekuasaan dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun kelompok, mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu 1. Rasa takut atau menimbulkan kepatuhan terhadap segala kemauan orang yang ditakuti. 2. Rasa cinta atau pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua pihak. 3. Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara asosiatif. 4. Pemujaan. Seseorang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemujaan dari orang lain. Akibatnya adalah segala tindakan penguasa dibenarkan. Bagian D. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. 1. Dengan meninggalkan segenap peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. 2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan. 3. Melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik. 4. Mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Cara memperkuat kedudukan. 1. Menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. 2. Penguasaan bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksa. Bagian E. Beberapa bentuk lapisan kekuasaan menurut Max Weber. Ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan, yaitu 1. Tipe kasta, 2. Tipe oligarkis, 3. Tipe demokratis. Bagian F. Wewenang. Max Weber mengatakan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting. Wewenang ada beberapa bentuk, yaitu 1. Wewenang karismatis, tradisional, dan rasional atau legal. 2. Wewenang resmi dan tidak resmi. 3. Wewenang pribadi dan teritorial. Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. Bagian A. Pengantar. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bagian B. Pembatasan. Pengertian. 1. Definisi Max Weber. Perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Gilin dan Gilin. Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selo Sumarjan. Perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang telah mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Teori-teori perubahan sosial. Teori yang berkaitan dengan arah perubahan sosial telah diringkas Moore dalam bentuk diagram sederhana. Bab 9. Masalah sosial dan manfaat sosiologi. Bagian A. Pengantar masalah sosial menyangkut nilai sosial yang mencakup pula segi moral, karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya. Bagian B. Masalah sosial. Batasan dan pengertian masalah sosial menyangkut nilai-nilai moral dan sosial. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Bagian C. Klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya. Klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu 1. Ekonomis, 2. Biologis, 3. Biopsikologis, 4. Kebudayaan. Klasifikasi yang membedakan mengadakan penggolongan atas dasar kepincangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijakan sosial. Bagian D. Ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Ukuran dalam sosiologis suatu masalah merupakan masalah sosial adalah 1. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran nilai sosial dengan kenyataan atau tindakan sosial.
2. Sumber sosial dari masalah sosial, yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan yang menyebabkan masalah sosial. Bab 10. Penutup. Bagian A. Pengantar. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan masyarakat, sosiologi ikut berkembang serta mengalami peristiwa-peristiwa tertentu maupun berbagai masa kritis. Lin dan Mills menyajikan pendapat-pendapatnya dalam buku Knowledge Forward and the Sociological Imagination. Bagian B. Ketertarikan atau public speaking dengan sosiologi komunikasi. Public speaking atau berbicara kepada umum merupakan suatu kegiatan yang berintikan pada interaksi sosial. Seorang pembicara di muka umum mempunyai kemampuan-kemampuan di antaranya: 1. Menyajikan dengan bahasa yang sederhana tetapi benar. 2. Menyajikan bahan secara sistematis. 3. Menguasai bahan yang disajikan dengan baik. 4. Memberikan contoh-contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari. 5. Menyesuaikan diri dengan khalayak secara serta-merta dan cepat. Bagian C. Dampak pada sistem sosial budaya. Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran terburuk atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya. Hal itu berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut. Hal ini akan dibahas dalam bab ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Bagian D. Tinjauan sosiologis mengenai lingkungan anak dan remaja yang menunjang tumbuhnya motivasi dan keberhasilan. Studi anak, lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak dan remaja, antara lain: 1. Orang tua, saudara-saudara dan kerabat dekat. 2. Kelompok sepermainan. 3. Kelompok pendidik atau sekolah. Orang tua sebenarnya merupakan kunci dan motivasi keberhasilan dari studi anak dan remaja. Keberhasilan orang tua di dalam menunjang motivasi dan keberhasilan studi terletak pada eratnya hubungan antara anak-anaknya. Sekian review dari saya, terima kasih.